Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, Ibu absen dulu ya. Aji nggak ada? Sakit apa? Semoga cepat sehat ya. Novita Hadir. Hendy, Sakit Bu. Ikram Nadia ini ya. Mila Fauzia Hadir. hadir. Jadi yang nggak sekolah cuma Aji aja ya. Semoga sehat selalu. Untuk hari ini kita materinya tentang teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak udah pada tahu teks deskripsi itu apa? Belum. Teks deskripsi itu adalah merupakan suatu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Dalam KBBI, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, si pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh si penulis. Nah, di sini ada tentang ciri teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak sudah pada tahu ciri teks deskripsi? Udah ada yang tahu? Belum. Di sini ada ciri tujuannya. Tujuan teks deskripsi ini menggambarkan objek dengan cara merinci atau secara subjektif melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis secara konkret ya. Jadi sehingga si pembaca itu seakan-akan melihat dan merasakan mengalami yang dideskripsikan tersebut. Kayak misalnya kita deskripsi tentang pantai, seakan-akan si penulisnya itu merasakan yang seperti kayak dia merasakan adanya di pantai itu gitu. Terus di sini ada ciri objek yang dideskripsikan. Ada yang tahu ciri objek yang dideskripsikan? Belum. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek yang memungkinkan berbeda dengan objek lain. Misalnya, objek yang dideskripsikan itu bersifat pendapat personal. Jadi ciri yang tergambar pada judul berisi objek itu tentang misalnya si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, hal yang dibicarakan khusus kucing itu bernama si Bagas. Terus yang memungkinkan memiliki sifat berbeda itu dengan kucing-kucing yang lain. Terus di sini ada ciri isi dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu ada
isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek yang seperti tadi ya, kayak objek bersifat khusus dan objek yang bersifat personal. Terus di sini ada ciri isi teks deskripsi. Yang pertama yaitu diperinci perincian bagian-bagian objek yang seperti tadi ya. Terus yang kedua ada isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Jadi menggambarkannya, misalnya kita menggambarkan judulnya tentang pantai. Nah, si pantai itu harus digambarkannya dengan secara konkret. Jadi secara lebih terperinci. Terus di sini ada lagi yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya seperti kayak baik, yang lebih terperincinya lagi itu seperti misalnya lebih tulus, ramah, penuh kasih sayang. Ada lagi indah, lebih terperincinya atau lebih ininya lagi, lebih konkretnya lagi seperti elok, terus permai. Jadi si kata-kata itu lebih lebih menggambarkannya itu lebih jelas lagi atau konkret lagi. Terus di sini juga ada ciri tes deskripsi dari penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan seperti yang tadi. Kan kita misalnya pantai itu sangat indah seperti misalnya seperti pelangi. Pelangi itu warnanya sangat indah. Nah, dari warna itu kita sebutkan lagi warna kayak seperti merah, kuning. Jadi kan kalau misalnya warna aja kita nggak tahu ya warna apa aja. Jadi lebih dikonkretkan lagi. Anak-anak udah paham? Sampai sini? Udah. Terus yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya contohnya kalimat di sini ada ibuku orang yang sangat baik. Nah, dikonkretkan lagi. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lemah lembut kepada siapa saja. Jadi lebih diperjelas lagi gitu ya, lebih diperinci lagi. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Seperti contohnya kata indah. Nah, diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang lebih kuat lagi, seperti indah itu kayak elok, permai, atau mengagumkan, terus menakjubkan gitu ya. Sampai sini anak-anak udah paham? Di sini ada ciri umumnya dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi sebelum kita membuat teks deskripsi, jadi kita harus menggambarkan dulu nih apa yang harus kita deskripsi. Seperti kayak tadi ya, contohnya kayak judulnya itu kayak pantai gitu. Terus yang kedua yaitu penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Maksudnya di sini melibatkan indera itu kayak lebih ke penglihatan ya, lebih mengamati gitu, seakan-akan kita lagi ada di posisi tersebut, kayak kita lagi di pantai. Jadi lebih kesannya lebih kayak gitu. Terus di sini juga ada yang ketiga,
pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Jadi ketika kita di pantai, suasananya itu seperti sejuk, terus apa lagi kalau di pantai? Senang, happy kan? Jadi kita menceritakannya itu terbawa suasana serasa lagi di pantai gitu. Iya. Terus lagi yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan yang secara terperinci. Yang seperti tadi yang Ibu katakan, bahwa kalau misalnya ingin membuat teks deskripsi, kita seakan-akan melihat ada di sekitar itu gitu. Seperti kita lagi menceritakan tentang pantai, kitanya harus terbawa suasana pantai kan. Kalau di pantai happy, main air, terus suasananya juga nyaman. Apalagi? Terus di sini juga ada isi dalam teks deskripsi. Teks deskripsi ini menggambarkan objek secara konkret, secara terperinci ya. Terus tujuannya ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif dan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, anak-anak, yang Ibu sampaikan tadi udah ada yang paham atau belum? Karena udah pada paham, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jadi intinya untuk pengertian teks deskripsi tersebut itu adalah merupakan suatu kayak pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Mungkin hanya ini yang Ibu